properti tari daerah, dan karya seni rupa Nusantara. Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku, bagaimana kabar kalian di rumah? Selalu dalam keadaan sehat walafiat, nggih? Amin. Anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan belajar bersama tematik SPDP, tema 5, subtema 2 dan 3. Sebelum kita belajar bersama, marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Amin. Silakan dibuka buku kalian halaman 108. Kita mempelajari tema 5, subtema 2, muatan SPDP. Sampun? Nah, kita mengingat kembali tentang properti tari daerah. Nggih, di tema yang ketiga kita juga sudah mempelajari tentang properti tari daerah. Properti itu berarti segala perlengkapan atau alat yang digunakan ketika pertunjukan tari. Apa bu fungsinya properti? Fungsinya untuk memberikan keindahan. Selain untuk memberikan keindahan, juga menyampaikan makna tarian. Propertinya bermacam-macam. Setiap tarian daerah punya properti masing-masing disesuaikan dengan tema tarian yang dibawakan. Contohnya, tari piring dari Sumatera Barat. Dia pakai properti berupa piring. Nah, ada lagi tari kipas Pakarena dari Sulawesi. Dia pakai properti berupa kipas. Dan juga ada lagi tari legong yang dari Bali. Dia juga pakai properti berupa kipas. Dan masih banyak lagi tarian yang pakai properti kipas. Ada lagi tari topeng dari Cirebon, Jawa Barat. Dia pakai properti topeng. Ada selendang. Misalnya yaitu tari gambyong dari Jawa Tengah. Propertinya berupa selendang. Apa cuma itu saja bu? Tidak. Properti tarian bermacam-macam. Ada caping, ada kuda-kudaan, ada lilin, ada sapu tangan, ada rangkaian bunga, dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan tema tarian yang dibawakan. Nah, untuk properti itu ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari kain, ada dari logam, bambu, dan plastik. Biasanya yang pakai bambu itu merupakan tari perang yang dari Kalimantan, pakai tongkat bambu, berasal dari bambu, dan lain sebagainya. Coba diamati di buku kalian, itu diberikan contoh tari bendrong lesung. Dia menggunakan properti berupa alu dan lesung. Dari manakah tari ini? Tari ini berasal dari Banten. Tari ini merupakan tari yang menggambarkan kegembiraan masyarakat ketika dia menyambut datangnya musim panen. Nah, alu sama lesung, propertinya alu sama lesung. Nah, alu dan lesung ini beradu ketika dipukul bersama-sama. Beradu menghasilkan bunyi khas yang memperlihatkan semangat dan kegembiraan masyarakat atas hasil panen yang berlimpah. Jadi dia temanya tentang menyongsong panen. Jadi ketika panen senang, gembira. Nah, anak-anak diingat-ingat nggih, setiap tari memiliki properti masing-masing. Propertinya disesuaikan dengan tema tarian yang dibawakan. Lanjut anak-anakku, kita beralih ke halaman 120, masih tentang properti tari. Nah, tari tradisional di Indonesia memiliki banyak sekali temanya. Bisa tema tentang keindahan alam, bisa tema tentang kepahlawanan, dan yang lainnya. Pada tarian dengan tema alam, itu gerakannya diambil dari gerakan alam atau menirukan gerakan alam. Contohnya menirukan gerak hewan. Kalau menirukan gerak hewan. Properti tari yang digunakan itu juga memakai benda-benda yang berasal dari alam. Bisa pakai daun,
bisa pakai bulu hewan ataupun akar-akaran. Itu untuk tari yang temanya tentang alam. Properti juga bisa menggunakan benda yang dibuat menyerupai benda-benda di alam. Contohnya selendang. Selendang yang dimodifikasi menyerupai sayap kupu-kupu. Jadi selendangnya panjang. Nah, bisa juga mahkota. Mahkotanya dibuat menyerupai kepala burung dan lain sebagainya. Diberikan contohnya ada tari kancet lasan dan tari merak. Oh ya, tadi sudah dibuka nggih halaman 120. Tari kancet lasan ini merupakan tari yang berasal dari Kalimantan. Gerakan pada tarian kancet lasan ini menirukan gerak burung rangkong atau burung enggang. Properti yang digunakan juga berupa bulu-bulu burung enggang, tiruan yang diikatkan pada jari tangan, juga pada kepala. Nah, apa fungsinya Bu propertinya ini? Propertinya ini berfungsi lebih menghidupkan tariannya biar lebih mirip dengan gerakan burung rangkong, sesuai dengan burung rangkong tadi, temanya burung rangkong. Diberikan juga contoh tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Tari merak ini menirukan gerakan dari burung merak. Propertinya berupa selendang yang warna dan motifnya juga menyerupai burung merak. Selain itu juga pakai mahkota yang seperti burung merak. Nah, selain menggunakan properti, itu tari bertema juga memiliki pola lantai tertentu. Misalkan untuk tari merak ada pola lantai lurus berlawanan, pola lantai melingkar, pola lantai lurus berhadapan. Tentu kalian masih ingat bukan tentang pola lantai? Pada dasarnya pola lantai itu dibedakan menjadi dua anak-anak, pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Untuk pola lantai garis lurus sendiri dibedakan lagi menjadi lurus ke samping atau horizontal, lurus ke depan atau vertikal, ada juga garis zigzag, ada juga garis diagonal, dan lain sebagainya. Untuk garis lengkung juga ada berupa lingkaran, ada setengah lingkaran, lengkung ke depan, lengkung ke belakang, dan lain sebagainya. Setiap pola lantai yang digunakan memiliki makna yang berbeda-beda. Nah, lanjut anak-anakku, kita beralih ke tema 5, subtema 3, halaman 134. Halaman 134 tentang ide penciptaan gerak tarian. Tari merupakan karya seni yang pengungkapannya melalui gerakan. Setiap ada gerakan tubuh yang diolah dengan indah, itu berarti disebut dengan tari. Penciptaan gerak dalam seni tari itu diawali dengan menentukan ide atau gagasan. Yang paling utama menentukan idenya terlebih dahulu. Sumber idenya bermacam-macam anak-anak, bisa diperoleh melalui pengamatan terhadap gerak manusia. Misalnya ibu menyapu, gerakannya bagaimana, dijadikan tarian. Misalnya lagi ada Pak Tani yang lagi mencangkul. Nah, diamati dari gerakan mencangkul itu dimodifikasi menjadi sebuah tarian dan lain sebagainya. Selain gerak manusia, bisa juga idenya itu berasal dari gerakan hewan. Contohnya kupu-kupu. Nah, selain kupu-kupu ada lagi tadi merak, menirukan gerakan dari burung merak. Ada lagi idenya berasal dari tumbuhan dan juga alam. Nah, anak-anak, selanjutnya ide yang sudah diperoleh tadi dikembangkan dalam bentuk gerakan dan dilengkapi dengan properti yang mendukung, busana, tata rias, dan musik pengiring yang sesuai dengan tema tarian. Jadi awalnya untuk menciptakan ide tarian kita harus mengamati dari keadaan lingkungan sekitar. Kamu mau mengambil apa? Misalkan temanya tentang burung merak tadi, berarti kamu harus mengamati gerak dari burung merak. Setelah mengamati gerak dari burung merak, kamu tentukan gerakan mana yang akan kamu ambil. Dari gerakan itu kalian modifikasi. Nah, sehingga
lebih luas, kemudian tarian yang sudah terbentuk ditampilkan, dilengkapi dengan properti, busana, tata rias, dan musik yang mendukung. Misalkan tari kuda lumping yang berasal dari Jawa Tengah. Ini merupakan tari yang menggunakan properti berupa kuda-kudaan. Kuda-kudaannya ini terbuat dari apa anak-anak? Dari anyaman bambu. Berarti propertinya berasal dari tumbuhan. Nah, anyaman-anyaman kuda-kudaan tadi yang berasal dari bambu tadi kemudian ditunggangi oleh seorang penari. Tarian ini menggambarkan tentang kegagahan pasukan berkuda. Nah, gerakan dalam tarian tersebut dibuat menirukan gerak kuda dalam peperangan. Jadi mengamati gerakan kuda ketika berperang. Setelah mengamati barulah diambil gerakan tadi dijadikan sebuah tarian. Properti kuda dimaknai sebagai simbol keberanian, kekuatan, dan sifat pantang menyerah. Nah, anak-anak, intinya ketika mau menciptakan gerak tarian, kalian harus mengamati terlebih dahulu benda-benda yang ada di sekitar kalian. Kalian tentukan temanya, apakah akan menirukan gerak manusia, apakah menirukan gerak hewan, ataukah menirukan gerak tumbuhan. Jika sudah, kalian tentukan propertinya yang sesuai bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, lanjut anak-anakku. Halaman 145 tentang karya seni rupa Nusantara. Halaman 145. Yo, sudah ya? 145 tentang karya seni rupa Nusantara. Apakah yang dimaksud dengan karya seni rupa? Karya seni rupa itu merupakan semua benda seni yang dibuat berasal dari pengolahan titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, dan tekstur sehingga dapat ditangkap oleh mata dan dirasakan melalui rabaan. Nah, contohnya ini contoh dari karya seni rupa. Pot ini nggih. Ini dibuat dengan pengolahan dari berbagai macam titik, garis, bidang, dan lain sebagainya, sehingga ini bisa menjadi sebuah karya yang bisa dilihat oleh mata dan dirasakan melalui rabaan. Ini warnanya apa anak-anak? Putih. Jadi pembuatannya dia pakai warna putih. Berasal dari bahan apa? Bahannya plastik dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan fungsinya anak-anak, karya seni rupa itu dibedakan menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Ingat-ingat nggih, berdasarkan fungsinya karya seni itu dibedakan menjadi dua, seni rupa murni dan yang kedua karya seni rupa terapan. Apa bu bedanya? Untuk karya seni rupa murni itu sengaja dibuat dengan tujuan untuk dinikmati keindahannya saja, nggih. Untuk seni rupa murni memang sengaja dibuat dengan tujuan untuk diambil atau dinikmati keindahannya saja. Contohnya ini tadi. Ini sengaja dibuat untuk diambil keindahannya, dinikmati keindahannya. Ini contoh dari karya seni rupa terapan murni. Yang kedua anak-anak, untuk contoh karya seni rupa murni bisa berupa lukisan, berupa patung, dan juga keramik. Nah, untuk patung tidak bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari karena dia hanya bisa untuk dilihat. Pokoknya semua karya seni yang hanya bisa dinikmati keindahannya saja, berarti itu merupakan karya seni rupa murni. Yang kedua anak-anak, untuk karya seni rupa terapan, yaitu karya seni yang tujuan dari pembuatannya memerhatikan fungsi dari benda seni tersebut. Jadi dia dibuat dengan tujuan untuk apa? Biasanya itu bertujuan untuk kehidupan sehari-hari. Contoh karya seni rupa terapan ada rumah adat, ada arsitektur bangunan, ada senjata tradisional, misalnya adalah keris, ada juga seni kriya atau seni anyaman. Nah, misalkan rumah adat ini merupakan karya seni.
yang sengaja dibuat untuk tempat tinggal. Jadi bukan hanya diambil keindahannya saja, tapi punya fungsi yang lain, yaitu untuk tempat tinggal. Jadi karya rumah adat ini merupakan karya seni terapan. Semua karya seni yang diambil manfaatnya, berarti dia merupakan karya seni rupa terapan. Contohnya lagi adalah bakul. Pernah tahu nggih? Tanya sama ibu nggih, bakul yang terbuat dari bambu. Yang terbuat dari bambu itu merupakan karya seni rupa terapan. Diambil manfaatnya untuk meletakkan suatu benda. Bisa juga tempat sampah yang berasal dari anyaman rotan. Pernah tahu nggih? Tempat sampah yang berasal dari anyaman rotan. Berarti tempat sampah itu sengaja dibuat dengan tujuan sebagai tempat sampah. Nah, anak-anak, properti kuda-kudaan. Tadi kan kita sudah membahas tentang properti kuda-kudaan pada tari kuda lumping. Dia terbuat dari anyaman bambu. Ini termasuk karya seni apa, anak-anak? Karya seni rupa terapan. Anyaman bambu pada kuda-kudaan tadi sengaja dibuat sebagai properti tari kuda lumping. Nah, untuk karya seni kriya alias karya seni anyaman di sekitar kita banyak sekali. Misalkan ada tikar, ada tudung saji, ada bakul, dan lain sebagainya. Semua benda yang dibuat dari seni menganyam itu disebut dengan karya seni kriya. Nah, lanjut lagi anak-anak, halaman 149. Kita membahas khusus tentang karya seni rupa anyaman atau yang tadi disebut dengan karya seni kriya. Untuk membuat anyaman, bahannya bermacam-macam. Bisa dari bambu, bisa dari daun pisang, bisa dari kertas, bisa dari rotan. Ingat-ingat nggih, ada yang dari bambu, daun pisang, kertas, juga bisa dari rotan. Nah, dari masing-masing bahan tadi kita sesuaikan dengan tujuan kita. Misalnya jika mau membuat kursi dari rotan, bisa. Mau membuat kuda-kudaan tadi dari bambu. Nah, untuk karya seni anyaman itu dibedakan menjadi dua, anak-anak. Ada karya anyaman tunggal dan juga anyaman ganda. Silahkan diamati di buku kalian nggih, halaman 149. Untuk anyaman tunggal itu cirinya selisihnya adalah 1. Untuk anyaman ganda selisihnya adalah 2. Oh ya, untuk ganda dibedakan lagi. Ada 2 ganda, 3 ganda, dan lain sebagainya. Untuk anyaman tunggal selisihnya 1. Untuk anyaman 2 ganda selisihnya 2. Untuk anyaman 3 ganda selisihnya 3. Sedangkan untuk pola anyaman kombinasi berarti dia mengkombinasikan antara anyaman tunggal dengan anyaman ganda. Ingat-ingat ya anak-anak, karya seni rupa anyaman dibedakan menjadi 2. Ada anyaman tunggal dan anyaman ganda. Coba kalian bayangkan kalau pada tikar, kira-kira anyaman apa yang dipakai? Anyaman tunggal, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang tema 5, subtema 2, dan subtema 3. Sebagai tugas kalian hari ini anak-anak, silahkan kalian kerjakan penilaian akhir semester. Halaman 100 berapa nggih? 157 sampai 158 nggih. Muatan SPDP. Ibu ulangi. Silakan kalian kerjakan penilaian akhir semester halaman 157 sampai 158. Muatan SPDP. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat nggih anak-anak. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus semangat belajar. Jangan lupa anak-anak, tanggal 1 Desember kita melaksanakan PAS, penilaian akhir semester. Ditingkatkan nggih belajarnya. Semoga semuanya sukses. Amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.